dia masuk ke distributor, bahkan telur dia bisa ngambil dari daerah-daerah lah gitu ya. Pokoknya dia kuasain gitu lah. Gitu. Sebenarnya aku tahu, cuman aku di situ off the record aja, off the record gitu. Nah, cuman gini bang, jadi hampir per 6 bulan sekali itu karyawan yang kerja sama dia meninggal secara mengenaskan. Ada hal yang miris bang, yang miris. Jadi aku dengar kabar anaknya si Andi ini wafat dengan cara mengenaskan. 3 bulan berikutnya giliran istrinya juga gimana? Istrinya. Dan usahanya dia yang awalnya kalau dibilang maju sukses, itu makin lama usaha dia makin merosot. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jack. Waalaikumsalam bang. Ya, Bang Jack, terima kasih udah datang ke studio Jejak Backpacker. Tentunya Bang Jack punya pengalaman menarik ya untuk dibagikan ke penonton di rumah. Iya. Nah, itu kisahnya ini seperti apa yang mau Bang Jack ceritain nanti? Boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya Bang Jack. Oke bang, jadi ini cerita tentang dimana gua hampir menjadi korban persugihan oleh teman gua sendiri. Oh. Yang dimana nyawa gue hampir menjadi taruhannya. Astagfirullah. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu Bang Jack. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Jack menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Jack, sebelum mulai atau nanti kalau tiba-tiba Bang Jack haus atau ngantuk, Bang Jack diminum aja kopinya yang sudah kita buatkan ya. Siap. Kopi Liong nih, khas Bogor. Ngenah cenah. Oh. Oke, udah siap? Siap. Ya, silahkan kalau gitu Bang Jack. Oke bang, gue dari awal cerita aja ya, gue menceritakan nih. Jadi gini bang, sebenarnya gue tadinya awalnya gue nggak tahu. Gue tuh diminta untuk ada salah satu teman gue, cuman gue nggak mau nyebutin namanya ya. Jadi gue panggil si Andi aja nih. Jadi si Andi ini minta antar sama gue. Nah, awalnya gue pikir minta antar ke daerah Kabupaten Sukabumi lah, untuk main ataupun bersilaturahmi ke sanak saudara. Nggak tahu pas sampai lokasi itu perjalanan bang nggak bisa ditempuh sama motor. Jadi kita nitipin motor itu di perkampungan. Di situ sebelum ke lokasi kita jalan kaki, kita nemuin salah satu petua lah di situ ya. Jadi bilang aja kalau dipanggil aja bagus lah. Nah
Bagus ini rumahnya tuh jauh banget sama pemukiman. Kita harus jalan kaki ke rumah beliau. Nah, rumahnya tuh rumah gubuk gitu bang. Jadi di rumahnya itu nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada listrik. Mereka jadi kalau malam itu pakai obor bang untuk penerangan apa ya, luar rumah. Kalau di dalam itu cukup pakai lilin. Yang aku ini ya, waktu kesana jadi malam hari itu cuma nyalain lilin bang. Nah di situ tadinya gua ngomong mikir gini, kesini mau ngapain, kayak tujuannya apa. Nah awalnya waktu datang sih ke rumahnya Mbak Agus itu biasa aja bang sambutannya, nggak ada yang gimana pokoknya biasa aja. Cuman temen gua tuh si Andi ini bilang bahwa dia udah 100% yakin untuk melakukan tujuannya itu. Nah si Abah Agus itu nanya ke si Andi itu temannya mau ikut sekalian nggak, biar sekalian. Nah di situ aku nggak paham, nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Abah Agus itu. Nah aku gini, emang mau ngapain sih? Nah teman aku bilang gini, ntar juga lu tahu, lu mau nggak sekalian mumpung kita di sini. Nah kata gue tuh iya mau ngapain dulu. Nah sekarang gini aja deh, kita per-peran aja, maksudnya terus terang aja, terbuka aja ya. Gue udah capek hidup susah, segala cara gue udah lakuin, usaha apapun gue udah lakuin tapi hasilnya nol. Gue harus ngerubah kok dibilang gue udah capek miskin lah intinya gitu ya. Nah di situ gue mikir, terus lu mau ngelakuin apa? Ya pokoknya ntar juga lu tahu. Gue cuma bilang gini, lu mau ngelakuin apapun terserah lu, tapi gue nggak ikutan. Gue kesini cuma nganter, lu minta gue antar kan. Nah udah gitu, yang gini bang, itu tuh setelah maghrib itu tuh Mbah Agus itu ngadain ritual. Awalnya ritual seperti gimana ya, bakar madat kayak gitu, banyak sajen lah kayak gitu ya, banyak sajen. Nah kita bertiga, aku tuh temen aku tuh berhadapan-hadapan tuh ngeliatin Mbah Agus. Aku cuma dalam hati, ini musyrik apa enggak gitu ya gitu. Tapi udahlah bodo amat lah, aku yang penting aku nggak ikut-ikutan. Nah si Mbah Agus itu natap aku terus tuh, bang kamu mau sekalian nggak? Kalau mau sekalian malam ini ikut ritual. Nah saya bilang gini, bah maaf, saya tujuan kesini nggak ada maksud apa-apa, saya cuma nganter, saya nggak mau ikut-ikutan. Nah udah gitu teman aku tuh bang, si kepalanya diguyur sama dari apa, kan ada kelapa ya di ritualan itu, sajian itu ada kelapa. Nah si kepalanya itu dikucurin air kelapa, cuman keluarnya warnanya hitam bang. Kan kalau air kelapa kan putih ya bening lah gitu, ini hitam. Jadi kepalanya tuh pokoknya dari rambut sampai wajahnya tuh langsung cairan hitam aja gitu. Nah tiba-tiba si teman aku tuh kejang-kejang tuh. Udah kejang-kejang gitu kan, aku kaget ya, bah ini teman saya kenapa bah? Cuman ketawa doang tuh si Abah Agus tuh, cuman ketawa aja, pokoknya kejang-kejang di situ. Nah bah teman aku ini kenapa bah, tolongin dong bah, kata aku kan bilang gitu kan ke Abah Agus. Udah biarin aja, itu memang reaksinya. Nah bagus itu keluar rumah, tapi teman aku masih kejang bang, masih kejang. Aku kan di situ panik ya, aku kejar keluar tuh. Si Bagus itu cuma ngerokok di luar rumah. Aku bilang gini, bah itu tolongin teman saya, kenapa teman saya bang? Udah biarin aja, biarin, ntar juga balik lagi seperti semula katanya. Cuman waktu itu pakai bahasa Sunda ya bang ya, cuman ini aku terjemahin pakai bahasa Indonesia. Nah udah gitu masuk lagi ke dalam, tiba-tiba teman aku udah sadar gitu, udah normal. Nah udah normal gitu, kita bertiga jalan bang ke arah sungai. Nah si teman aku disuruh mandi di situ, teranjang bulat, mandi. Setelah beres mandi, akhirnya kita bertiga jalan
menuju suatu gua. Oke. Suatu gua, aku nggak berani nyebutin nama guanya bang ya. Oke. Sebenarnya aku tahu nama guanya dan letaknya tahu. Kita jalan lumayan tuh dari rumah Abah Agus itu, pakai cuman penerangan, cuman pakai obor. Kita jalan ke arah gua. Itu sekitar jalan kaki itu ada sekitar 1 jaman lebih dari rumahnya Abah Agus ke arah gua itu. Nah, jadi perjalanan ke arah gua itu bang, jadi kita ngelautin hutan-hutan bang, seperti hutan bambu. Keluar dari hutan bambu, jadi jalan setapak tanah, hutan bambu kiri kanan. Nah, udah keluar dari hutan bambu, masuk lagi ke arah hutan jati. Pokoknya kiri kanan tuh pohon-pohon besar lah. Nah, akhirnya nyampe lah di suatu gua itu. Nah, temen aku disuruh untuk tidur di tempat itu. Nah, disuruh tidur di tempat itu. Aku sama Bah Agus, karena aku nggak ikut. Aku sama Bah Agus jalan agak menjauh. Cuman bilang gini ke teman aku, nanti menjelang subuh kamu saya jemput. Apapun yang terjadi, kamu jangan pernah buka mata. Misalkan mau ada suara apapun, ada gangguan apapun, kamu jangan pernah buka mata. Nah, teman aku ngangguk aja kan ya udah, aku akhirnya dibawa tuh sama Mbak Agus keluar dari area situ. Nah, di situ aku sempat dapat ancaman dari Mbak Agus. Nah, Mbak Agus ini bilang gini, tadinya dia tetap kalau dibilang gini, kamu serius nggak mau ikut seperti apa yang dilakuin teman kamu? Saya bilang cuman bilang kayak gini, Pak, saya nggak mau karena ini di luar akidah. Nah, karena gini, kalau menurut saya sampai bilang gini ke Bagus, maaf bah, saya mau kaya, saya harus dengan hasil kerja keras sendiri, bukan hasil seperti ini. Ini udah keluar dari akidah agama saya, kepercayaan saya bilang gitu. Nah, di situ Bagus ngancem saya, karena kamu yang sudah ngantar teman kamu dan kamu tahu letak posisinya tempat ini di sini, kalau kamu sampai bocor ataupun sampai memberitahukan orang lain, kamu akan mati dan kamu akan menjadi tumbal dari penghuni yang ada di dalam gua ini. Kata saya gini, saya nggak takut bah, yang jelas saya nggak mau ikut-ikutan apa yang dilakuin oleh teman saya. Nah, di situ si Bagus cuman natap saya dengan tatapan yang sinis. Nah, sekarang gini, saya bilang gini sama Bagus, sekarang Abah maunya apa sama saya? Mau bunuh saya? Silahkan. Cuman natap saya aja. Terus diam, terus agak menghindar dari saya bang, agak jalan. Nah, agak jalan menjauh. Nah, pada saat ini jarak aku sama Bah Agus ini agak jauh, aku ngedengar dari dalam dari arah gua itu suara rame, kayak maaf ya bang, suara rame, suara-suara kera bang, suara-suara monyet. Gimana sih, rame banget gitu, suara-suara monyet. Lah, aku perhatiin, kok banyak suara monyet ya. Aku mikirnya gini tadinya, apa ini karena di alam gitu ya, maksudnya jauh kemana-mana, agak di hutan, jadi banyak monyet-monyet yang berkeliaran. Tapi ini suaranya makin aku makin aku dengar, ini suara monyet itu berada di dalam gua tersebut bang, berada di dalam gua tersebut. Nah, aku kan penasarannya gini, aku takut terjadi sesuatu sama teman aku. Akhirnya aku jalan lagi bang ke arah gua itu, ibaratnya mau ngeliat keadaan teman aku, takutnya terjadi sesuatu. Nah, pada saat aku mau jalan ke arah gua itu, aku ditahan sama Bagus itu. Kamu jangan ikut campur. Kalau kamu nggak
mau ikut seperti apa yang teman kamu lakukan, kamu nggak usah ikut campur dan nggak usah ikut lebih tahu terlalu dalam, katanya. Di situ. Tapi teman saya gimana, Pak? Itu udah keputusan dia. Dia mampu nggak menghadapi ujian di dalam gua itu, katanya. Nah, di situ. Ya udah, kan aku ditahan sama kuncian lah ya di situ ya. Dibilang dia kunciannya lah bagus itu. Ya udah, aku diam aja. Cuman aku bilang gini, kalau misalkan terjadi sesuatu sama teman saya, Abah yang saya habisin di sini juga. Saya bilang gitu. Jadi awalnya beliau ngancem saya, terus aku balik ancam lagi, Bang. Nah, oke lah. Singkat cerita, menjelang subuh, nah, kata Bagus ngomong gini, ini udah waktunya kita jemput. Udah, akhirnya kita berdua kembali ke dalam gua tersebut, Bang. Nah, terus posisi teman saya itu lagi seperti orang tertidur. Nah, dibangunin nih, Bang. Dibangunin sama si Abah Agus itu, bangunlah dia. Nah, terus gini, Bang. Pada saat kita masuk ke dalam mulut gua, yang aku lihat, maaf, di pinggiran teman aku tuh, itu tuh banyak kotoran-kotoran, Bang. Yang aku pikir itu kotoran kera atau kotoran monyet ya. Nah, pas teman aku bangun sadar, itu kotoran dimakan, Bang. Di situ aku bilang, itu jangan dimakan, enak. Kata penglihatan teman aku, itu tuh makanan enak, Bang. Tapi penglihatan aku, itu kotoran. Nah, pada saat aku ngelarang untuk si Andi itu untuk memakan kotoran itu, aku malah diseret sama si Abah Agus itu. Kamu udah jangan banyak bicara, jangan ikut campur kamu, katanya. Udah, kamu diam aja di luar, katanya. Udah gitu. Ya udahlah, dalam hati, ya Allah, kok teman aku gini amat? Apa karena dia udah frustasi dengan dengan keadaan gitu ya. Tapi mungkin ini jalannya, aku udah bodo amat lah, aku cuman nganter ini. Nah, setelah beres itu, akhirnya kita balik lagi ke rumah Abah Agus. Nah, pokoknya di situ aku nggak boleh ngedengar pembicaraan mereka berdua di rumah Bagus itu. Aku disuruh keluar. Aku nggak boleh ngedengar pembicaraan mereka berdua. Dan pada saat teman aku keluar dari rumahnya Abah Agus, dia langsung ngajak pulang. Nah, pokoknya, teman aku sama aku ngomong gini, rahasia aku cuman kamu yang tahu. Jangan sampai kamu ngebocorin ke orang-orang. Kalau kamu sampai ngebocorin ke orang-orang, gua nggak nanggung apa yang terjadi sama diri saya gitu, Bang. Dia nggak nanggung apa yang terjadi sama diri saya nanti. Saya cuma ngangguk doang. Ya udah, ayo kita pulang. Akhirnya singkat cerita, kita balik dari tempat itu. Nah, ada sekitar 1 bulan perkembangan hidup dia berkembang pesat. Dia awalnya ngebuka agen beras sama telur dengan modal yang, kalau dibilang awalnya dia cuma buka warung kecil, cuman dalam waktu sebulan dia udah tempat dia udah jadi gudang, Bang. Udah gudang beras. Dia masuk ke distributor. Bahkan telur dia bisa ngambil dari daerah-daerah lah gitu ya. Pokoknya dia kuasain gitu lah itu. Sebenarnya aku tahu, cuman aku di situ off the record gitu. Nah, cuman gini, Bang. Jadi hampir per 6 bulan sekali itu karyawan yang kerja sama dia meninggal secara mengenaskan. Jadi mukanya lebam, terus seperti
gimana ya, ada bekas cakaran di bagian dada. Jadi bekas cakaran seperti itu. Nah, sebenarnya aku di situ nggak mau untuk gimana ya Bang ya, ngebocorin rahasia dia. Karena aku juga takut, karena aku juga diancam. Pada saat itu aku diancam, kalau aku sampai bocor, aku akan yang jadi tumbal. Nah, makin hari, makin bulan usahanya makin jaya. Dia udah bisa beli rumah di suatu perumahan yang ada di wilayah Bogor, dan kendaraannya pun, waduh, udah nggak kehitung Bang ya. Dari mobil operasional, dari truk, double truk, sampai dia beli seperti truk Puso untuk pasukan beras, itu dia udah bisa kebeli semua. Nah, singkat cerita gini, keadaan saya, mohon maaf Bang ya, keadaan saya memang lagi ambruk. Waktu itu lagi ambruk, saya udah, kalau dibilang udah di PHK dari tempat kerja dulu gitu, udah saya di PHK, keadaan saya lagi ambruk. Nah, datanglah dia nemuin saya. Dia ngomong gini, udah kalau nggak ada kerjaan mah lu gawe aja sama gua. Nah, kerja aja sama gua. Nah, cuman jadi senyumannya tuh ngajak itu, senyumannya tuh ada maksud tertentu Bang, ada maksud tertentu. Nah, aku bilang gini, nggak usah, biar aja, nggak apa-apa. Mungkin sekarang gua lagi nganggur, tapi mungkin mudah-mudahan nanti gue dapat kerjaan lain. Yang lain aja, cari yang lain aja. Padahal sebenarnya gue udah tahu tujuan dia gitu, udah paham. Nah, jadi saya cerita gini Bang, ini maaf ya, jadi aku nggak sengaja waktu itu ketemu sama istrinya baik, sama istrinya si Andi ini, istrinya baik gitu. Nah, waktu pada saat itu aku lagi jalan kaki ya, sambil nyari kerjaan lah gitu. Nah, tiba-tiba ada mobil. Aku ingat tuh mobilnya tuh, nggak apa-apa aku sebutin brand, nggak apa-apa. Aku masih ingat tuh waktu itu mobilnya itu mobil Fortuner gitu. Nah, berhenti tuh, ada mobil Fortuner berhenti, nggak tahu buka kaca, wah istrinya si Andi, aku kenal kan. Nah, dia bilang, Jack mau kemana? Kata aku tuh, enggak nih, biasa lagi cari kerjaan, kata aku tuh. Kok jalan? Iya biasa, namanya juga cari kerjaan sambil jalan aja. Nah, udah gitu istrinya keluar dari mobil, dia nanya-nanya kan, gimana kalau kita makan yuk, Cek? Nggak usah, kata aku tuh, aku mau sambil nyari kerjaan, soalnya kalau kamu lagi ada urusan silakan aja dilanjut, nggak apa-apa. Oh enggak kok, santai, katanya. Terus aku nanya, suami kamu si Andi kemana? Kok nggak bareng si Andi, katanya. Oh dia lagi keluar kota, katanya. Oh lagi keluar kota, iya, katanya. Yuk sambil ngobrol-ngobrol, katanya. Ya udah, akhirnya oke lah. Aku diajak ke suatu tempat makan lah Bang ya, tempat makan. Nah, aku ditraktir lah sama dia. Nah, si istrinya tuh cerita sama aku Bang, dia kenapa ya, kok di rumah aku kadang-kadang gini loh, setiap malam-malam tertentu aku suka dengar suara monyet, katanya, tapi dengan jumlah yang banyak. Nah, seriusan, kan rumah kamu di perumahan elit, masa ada monyet sih, kan aku bilang gitu kan. Seriusan Ji, pernah waktu itu malam apa ya, suami gua belum balik, itu sekitar jam 1 malam, itu ramai banget di halaman rumah gua tuh, aku mendengar suara
monyet. Nah, pas aku intip aku ngelihat banyak banget katanya. Perumahan itu deket ini enggak, kata aku, kan perumahan kamu mah jauh ke area hutan, kata aku kan gitu kan, itu kan perumahan elit, kata, mana mungkin sih kamu ini mungkin apa halusinasi, enggak, pokoknya tiap-tiap malam inilah gitu bang, malam-malam tertentu dia selalu dengar suara-suara di area rumahnya itu, suara-suara monyet. Nah, sebenarnya aku paham bang, cuman aku nggak berani gitu, dalam situ aku nggak berani untuk menceritakan hal yang sebenarnya. Singkat cerita, beres makan apa, si istrinya si Andi ini pamit sama aku. Nah, si istrinya si Andi itu ngasih uang sama aku bang, jumlahnya itu 500.000. Aku tolak awalnya, aku tolak, udah pokoknya kalau lu nggak nerima nggak mau kenal lagi katanya, nggak mau kenal lagi. Ya udah deh, akhirnya aku terima tuh uang, aku kantongin, suruh. Cuman sama aku nggak dibawa pulang ke rumah, aku bawa ke salah satu ustadz. Nah, karena di situ aku baru apa ibaratnya aku berani menceritakan bahwa teman aku tuh melakukan persugihan Pak Ustadz itu. Aku bilang aku dikasih uang sama istrinya. Kata Pak Ustadz itu, sini uang, jangan dibawa pulang. Biarpun kamu nggak punya uang sepeser pun, jangan pernah dipakai. Akhirnya uang itu diambil sama Pak Ustadz. Ini di depan aku bang, di depan aku. Nggak tahu dibacain apa, didoain apa, aku nggak tahu. Nih uangnya, kantongin, ntar sampai rumah kamu lihat uangnya. Akhirnya pulang dari rumah Ustadz itu, aku pulang ke rumah jalan kaki. Pas nyampe rumah, aku lihat uang yang tadi dikasih sama istrinya si Andi. Itu uang yang 500.000 itu berubah jadi daun. Di daun. Di situ aku kaget kan ya, astagfirullahaladzim. Oh, berarti ini yang dimaksud Pak Ustadz itu kan. Ya udahlah. Nah, singkat cerita ada satu momen atau yang si Andi ini nelpon gua, bilang gini, Jack, yang tahu rahasia gua cuman lu. Gua minta lu jangan ikut campur terlalu dalam urusan gua. Kalau lu masih ikut campur urusan gua terlalu dalam, lu dan keluarga lu gua bikin mati. Di situ aku bilang gini, gua nggak pernah ikut campur urusan lu, biarpun gua tahu hal yang sebenarnya yang lu lakuin, tapi gua nggak ikut campur. Karena dia taunya, jadi gini, istrinya si Andi ini cerita sama suaminya, dia ketemu gua gitu, terus makan, terus ngobrol-ngobrol. Jadi si Andi itu ngerasa aku mau ngebocorin rahasianya dia ke istrinya. Nah, ya udah beres tuh. Akhirnya agak cekcok lah di telepon itu kan, agak cekcok sama si Andi. Akhirnya aku sampai ngomong gini, gua nggak takut sama apa yang mau lu lakuin sama gua, karena hidup dan mati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Gua nggak takut. Gua matiin telepon. Dan yang kejadian itu bang, malamnya itu pada saat gua tidur, itu gua jujur bang, demi Allah, demi Rasulullah, aku seperti dicekik. Pada saat tidur aku seperti dicekik, tapi aku masih bisa buka mata. Jadi sosok yang nyekik aku tuh kukunya panjang, berbulu, seperti wajahnya seperti kera bang, seperti monyet lah, seperti Hanoman gitulah pokoknya ya. Giginya runcing, dia tangannya tuh benar-benar, aku udah gak bisa napas bang, tapi dalam hati aku terus berdoa, kalau misalkan umur aku cuma sampai di sini, ya udah,
gitu. Aku ikhlas. Terus si makhluk itu, tapi tiba-tiba makhluk itu kayak kepental sendiri bang, kayak terpental sendiri. Aku juga nggak ngerti, langsung hilang begitu aja. Aku sampai bangun karena istri ngebangunin. Jadi yang dilihat istri tuh aku gini bang, sampai gini ngorok gitu, gitu. Istri ngebangunin, itu keringetan udah basah semua. Nah istri nanya, kenapa ya? Karena saya bilang, nggak kenapa-napa, cuman mimpi buruk. Nah yaudah, aku ke istri bilang gini, yaudah tidur lagi aja. Nah setelah aku terus ke kamar mandi bang, aku wudhu, balik lagi ke kamar, aku nerima ada yang WA dari dia. WA-nya seperti ini, kata-katanya, malam ini kamu selamat, nggak tahu malam berikutnya. Malah jadi musuh ya. Iya. Malam ini kamu bisa selamat, tapi lihat malam nanti, malam berikutnya. Di situ aku nggak balas. Nah di situ aku juga ini ya bang ya, jaga-jaga aja. Aku konsultasi sama Pak Ustadz. Kebetulan dia juga salah satu guru ini saya lah, guru ngaji saya gitu. Saya ngobrol sama dia, saya dapat ancaman seperti ini dan kejadian pada saat malam seperti ini. Nah kata Pak Ustadz gini, nggak usah takut, yang penting kamu harus sebelum tidur kamu baca doa dan selalu istighfar aja, katanya. Tenang aja, kita bantu dari sini. Nah oke lah bang. Jadi gini, setelah aku konsultasi sama Pak Ustadz, aku pulang ke rumah, aku dikasih air dalam botol untuk, kalau dibilang pagar rumah lah ya, sekeliling rumah, tolong kamu nanti siramin aja sekeliling rumah. Dan ini singkat cerita, malamnya sekitar jam 9 malam, masih siang, itu yang lihat istri yang lihat itu seperti ada bola api mau mengarah ke arah rumah saya. Kaget sampai teriak istri saya, lihat bola api. Aku cuman ngedengar seperti apa ya, suara ledakan. Istri bilang, tadi lihat bola api dari arah sana mau menuju rumah kita ya, katanya. Dia ngomong juga gugup kan istri, udah mah tenang aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, pokoknya nggak apa-apa. Nah aku dari dalam rumah ngedengar suara ledakan, tapi tetangga sekitar nggak ngedengar apa-apa bang. Padahal ya tetangga kan pada deket ya, tapi nggak ngedengar ada suara ledakan, nggak ngedengar sama sekali, nggak sama. Tetangga keluar itu karena ngedengar suara jeritan istri. Mereka ya dipikir tetangga aku sama istri lagi ribut gitu, makanya keluar rumah karena istri ngedengar istri teriak. Nah padahal setelah kita cerita, alhamdulillah lah nggak ada gangguan lagi ya, sampai pagi tuh nggak ada gangguan lagi. Tapi ada hal yang miris bang, jadi aku dengar kabar anaknya si Andi ini wafat dengan cara mengenaskan. Jadi pokoknya seluruh tubuhnya lebam, kayak apa, si dadanya tuh kayak ada bekas cakaran gitu bang. Si dadanya tuh. Nah itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya. 3 bulan berikutnya giliran istrinya juga gimana? Istrinya wafat. Dan usahanya dia yang awalnya kalau dibilang maju sukses, itu makin lama usaha dia makin merosot bang. Oh justru tambah merosot. Makin merosot karena gini, si para pegawai yang ada di situ itu satu persatu karena
karena udah merasa ada hal yang aneh di ibaratnya di tempat kerja mereka lah ya, satu persatu kabur. Kenapa pegawainya pada kabur? Jadi ada salah satu yang kerja di gudang beras dia, itu salah satu rumahnya, jarak rumahnya agak apa ya, nggak begitu jauh sama rumah saya. Cerita. Jadi di gudang beras itu selalu kedengeran suara-suara kera, suara-suara monyet katanya. Terus seperti suka ada kotoran-kotoran. Nah, terus karena apa ya, teman-temannya dia banyak yang meninggoy juga gitu ya, dengan ciri-ciri yang hampir sama lah gitu. Di dadanya itu ada bekas cakaran. Akhirnya si pegawai-pegawai di situ tuh pada kabur, Bang. Nggak mau kerja lagi. Nah, itu makin lama usaha dia makin turun, Bang. Makin turun. Nah, apa ya, kalau dibilang yang dia punya mobil dijual. Pokoknya yang lebih parahnya lagi ini gudang beras dia. Gudang beras nih, Bang ya. Yang kalau dibilang bertonton itu terbakar. Itu terbakar, habis pokoknya. Aset dia habis. Yang lebih mengerikan lagi gini, aku dengar info pada saat gudang berasnya kebakar, tapi dia masih punya aset yang lain kan ya, masih punya aset yang lain. Aku bilang aja di bidang furniture, Bang. Ada yang mau beli nih, misalkan si pembeli itu uangnya kurang, itu mah dia dikasih, nggak apa-apa, kurangnya mah gampang, bawa aja dulu, dikasih dulu, Bang. Tapi besoknya mati si pembelinya. Nih aku cerita tadi ya, pada saat gudang berasnya itu kebakar, hancur lah aset itu, salah satu asetnya hancur, kebakar lah. Dia belum begitu frustasi, dia masih punya aset yang lain gitu. Nah, masih punya pegawai, cuman pada di area furniture itulah yang nggak ada kejadian ganjil, Bang. Jadi si karyawannya aman, cuman si pembelinya. Kenapa aku tahu? Jadi gini, ada saudara, dia beli lemari di tokonya dia. Itu cuman uangnya itu kurang 150.000, dikasih sama teman aku itu, dikasih. Gampang kurangnya mah, bawa aja dulu, dibawalah. Besoknya saudara aku wafat dengan ciri yang sama. Cuman itu nggak berlangsung lama, Bang. Ada sekitar 6 bulan usaha furniturnya tuh ambruk, karena udah nggak ada yang mau beli di situ. Karena udah banyak yang curiga, mungkin orang-orang lah ya, banyak. Jadi secara dibilang hancur secara perlahan. Jadi step by step itu usaha dia yang di bidang furnitur itu hancur. Sekarang yang tadinya rumahnya dia di perumahan elit itu dikosongkan, disita oleh bank, dan pokoknya aset-aset dia semua ludes. Dan jujur aja, Bang, ini singkat cerita aja. Jadi
pada saat dia di titik nol udah mau hancur semua ya, ini udah mau di titik mau hancur semua, dia itu nemuin istri saya pada saat saya nggak ada di rumah. Pada saat nggak ada di rumah, dia bawa-bawaan bang. Udah alasannya gini ke istri, ya istri aku juga kan kenal sama dia kan. Nah, awalnya kan dia nanya, si Jack mana, katanya. Oh lagi keluar cari kerjaan. Iya sih, dulu ditawarin kerja sama saya nggak mau, katanya, pura-pura aja. Nah, itu di situ si teman aku tuh, si Andi itu bawa ini bang, bawa barang-barang lah. Kalau dibilang bawa makanan, oleh-oleh lah ya. Wah, ke rumah tuh segala macam, sampai ke istri aku tuh ngasih duit. Untungnya pada saat itu uang yang dia kasih sama makanan yang dia bawa belum dimakan sama istri, belum misalkan seperti seperti mie instan ya, seperti mie instan dan yang lain lah belum dimasak. Pada saat si Andi itu pamit pulang lah si Andi itu, istri nge-WA saya bang. Dia bilang tadi si Andi kesini bawa banyak makanan, terus ngasih uang juga. Di situ kaget kan, hati aku langsung nggak enak hati kan bang, nggak enak hati. Saya bilang ke istri, itu makanan jangan sampai dimakan. Terus uang jangan sampai dipakai sepeser pun. Tunggu saya pulang. Di situ aku nggak karuan di jalan. Aku udah kalau dibilang gini, udah gugup lah. Udah pikiran udah kemana-mana. Takutnya ada makanan yang dimakan sama istri, sama keluarga aku lah. Aku buru-buru, pas singkat cerita aku nyampe rumah, itu semua makanan yang dikasih sama dia, aku kumpulin, uangnya aku ambil. Itu makanan aku buang. Aku bawa dari rumah, aku buang. Sama uang-uangnya aku buang. Aku cerita sama istri aku hal yang sebenarnya pada saat itu aku cerita. Di situ istri aku kaget. Aku cerita pokoknya bahwa takutnya usahanya dia udah mau ambruk, kita yang mau kan jadiin tumbal, karena ancamannya gitu. Dan aku cerita ke istri kan, ingat nggak pada waktu malam apa gitu yang aku kayak kecekek gitu. Aku ceritain sebenarnya aku tuh seperti cekek sosok makhluk yang seperti monyet. Nah terus ada WA dari dia, aku tunjukin sama istri semuanya, pokoknya aku tunjukin. Di situ istri aku kaget kan, pokoknya kalau ada si Andi ke rumah udah nggak usah dikasih masuk. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kamu langsung, kalau nggak ada aku dia datang, jangan sampai suruh masuk, intinya aku bilang gitu kan. Nah oke bang, singkat cerita itu aku dengar usaha dia udah hancur sama sekali, dan dia udah nggak punya apa-apa sampai sekarang. Dan jujur aja, sampai sekarang si Andi itu masih hidup. Masih ada, Tapi udah nggak ada apa-apa lagi. dia sekarang udah seperti orang hilang kesadaran, Oh. dengan perilaku yang seperti binatang. Jadi perilaku dia udah seperti binatang bang, seperti, maaf ya kalau dibilang, seperti layaknya seekor monyet. Mungkin gini, mungkin udah nggak ada yang bisa dia tumbalin lagi. Akhirnya apa yang dia jalanin menimpa ke dirinya. Menimpa ke dirinya. Dan jujur aja, ada kerabatnya Andi yang pernah sempat menanyakan, karena jujur aja sebenarnya si Andi itu teman baik saya bang, teman baik, teman dekat gitu. Kenapa apa ibaratnya, tahu nggak kenapa si Andi ini jadi seperti ini.
Saya cuman bilang saya nggak tahu menau. Sampai sekarang saya rahasiain. Gitu. Biarlah jujur aja, biar jadi rahasia lah. Yang jelas jangan sampai kita terjerumus ke jalan yang salah. Gitu aja sih Bang. Kalau menurut saya, biarpun saya tahu tempatnya. Oke. Tapi yang jadi mengganjal nih, tadi kan Bang Jack bilang istrinya meninggal dan anaknya meninggal, dan setelah itu usahanya ini mulai berangsur-angsur menurun. Betul. Gitu. Bukannya malah naik. Gitu, betul. kan? Iya. Setahu saya kan kalau orang yang melakukan pesugihan gitu, kalau dia memakan tumbal atau ada korban, bakal naik tuh usahanya, bisnisnya, semuanya, atau dia dapat uang gaib tiba-tiba atau seperti itu. Nah di sini tadi dijelaskan sama Bang Jack bahwa kalau pas istrinya meninggal, ya itu usahanya kian menurun seperti itu. Nah ini bisa dijelaskan. Oh iya, jadi gini Bang, itu udah perjanjian dari awal. Jadi ada batas waktu di mana keluarga dia yang akan jadi tumbal. Yang akan diambil. Oke. Tapi tumbal-tumbal sebelumnya dari karyawannya. Dari karyawan. Jadi dia sudah perjanjian bahwa ada batas waktu di mana nanti keluarga dia yang akan diambil. Berarti dia nggak bisa memberikan tumbal lagi dong, maksudnya korban lagi untuk pesugihan yang dia anut ini. Sepertinya seperti itu. Dan awalnya mungkin ketika dia udah mau hampir turun, dia mau ngirim sesuatu, mungkin yang akan ditumbalin tuh saya sendiri sama istri saya. Jadi kalau dibilang gini, aku kan cerita nih sama Pak Ustadz itulah. Jadi tujuan si Andi itu mau menumbalkan saya juga, saya dan keluarga saya akan menjadi mau ditumbalin sama dia gitu. Dengan dia berbuat baik ke istri keluarganya Bang Jack itu. Oke. Berarti waktu pertemuan sama istrinya si Andi ini itu nggak tahu dia si istrinya ini kalau si suaminya ini melakukan pesugihan. Nggak tahu. Bahkan kan tadi saya bilang istrinya Andi itu sering ngedengar di malam-malam tertentu ya, sering ngedengar suara-suara monyet katanya di area rumahnya. Nah, cuman di situ kan aku masih menutupi Bang, mungkin kamu halusinasi kan, itu perumahan elit, mana sih ada monyet di mana, kata aku tuh. Bukan rumah di tengah hutan gitu. Berarti total habisnya harta-harta dia semuanya. Habis semua. Orangnya masih ada. Tapi dia jadi ODGJ-nya di jalanan atau di rumah? Ada rumah sendiri? Ada tempatnya. Bang Ali mau lihat? Enggak sih. Enggak perlu juga ya ngeliatnya. Yang ngeri juga, takutnya kalau mau saya antar gitu. Ada sisa-sisa ya, cuman jadi dia takutnya jadi tumbal nanti saya. Jadi kelakuannya jadi gini. Jadi ada, aku nggak mau nyebutin letaknya di mana. Itu ada suatu rumah kosong. Dia menurut warga sekitar dia ada di situ. Cuman dengan tingkah laku yang seperti yang tadi saya bilang, seperti binatang, seperti monyet gitu. Ya itulah ya, kalau kita melakukan atau bersekutu dengan jin itu ya, minta apa-apa dengan setan, minta dengan jin, ya konsekuensinya harus kita terima ya, entah itu kita nyawa taruhannya atau bisa jadi ya itu tadi seperti ODGJ. Ya. Auzubillah min zalik ya. Auzubillah min zalik. Nggak ada kekayaan yang bisa didapatkan dengan instan. Gitu. Ya, kita harus kerja keras. Kita pengen sukses, kita harus kerja keras. Kita aja sebagai konten kreator udah berapa tahun ya masih seperti itu aja. Mungkin nanti akan ada pesugihan konten kreator, YouTuber ya. Iya. Saya bawa aja Bang. Oke, cerita yang menarik ya. Tapi alhamdulillah Bang Jack sendiri selamat ya, nggak jadi korban. Seandainya kalau misalkan
istrinya langsung masak, entah apa yang terjadi kita nggak tahu. Wallahualam. Mungkin saya juga udah nggak ada. Kalau istri nggak bilang aja gitu. Tapi untungnya istri saya bilang gitu. Oke. Tapi Bang Jack pernah setelah kunjungan pertama kali ke mana itu, ke si Abah itu, itu sempat kesana lagi nggak, Bang Jack? Enggak, tapi untuk letaknya saya tahu, tapi nggak akan saya kasih tahu karena sama aja saya nyesatin orang. Kalau ada yang nanya gitu, Bang itu lokasinya di mana, sama aja saya nyesatin orang. Gitu. Yang pasti di Sukabumi, pedalaman. Di ujung. Iya, pokoknya pedalaman. Udah dekat lautan ya. Pokoknya pedalaman banget, Bang. Oke, saya paham, tahu tempatnya. Saya sih udah dulu adventurean ke sana. Mungkin kalau Bang Ale kan sebagai petualang, mungkin paham lah. Oke, Bang Jack ya, semoga ini cerita atau kisah dari Bang Jack ini buat jadi pelajaran ke teman-teman semua ya yang mungkin menonton tayangan ini, bahwa hal yang sifatnya haram atau tidak ada izin dari Allah itu akan mendapatkan malapetaka ya di kemudian hari. Ya, nauzubillah min zalik. Oke, Bang Jack, terima kasih buat waktunya. Oke, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Jack. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin aksesnya jauh untuk menuju ke Basecamp Jejak Backpacker, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Jack, terima kasih buat ceritanya. Sama-sama, Bang. Serem ya, Bang ya. Jangan sampai ya, Bang Jack, ketemu yang teman kayak gitu lagi. Amit. Amit. Sampai jumpa.